Salam saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari ini kita tidak dapat bersama dalam renungan kita, renungan harian kita, sebab secara kebetulan saya berada di luar kawasan saya sendiri, ya, dan kita ada aktiviti-aktiviti lain, jadi kita tidak sempat mengadakan perkongsian melalui YouTube. Walaupun sebenarnya kita mempunyai masa sendiri untuk mengadakan renungan pribadi dan meditasi doa. Ya, itu perkara yang tidak dapat kita tangguhkan. Ya, kita mesti bangun setiap jam 2 subuh dan mengadakan meditasi, kemudian pagi-paginya kita membuat renungan sendiri, kan? Tetapi di dalam hal untuk mengadakan renungan secara dalam Borneo for Jesus, dalam channel Borneo for Jesus, itu agak sukar bagi kita sebab kita berada di luar tempat kita membuat rekaman untuk channel Borneo for Jesus. Jadi saya bersyukur hari ini 18 bulan Oktober tahun 2023 kita mempunyai kesempatan itu dan mempunyai peluang itu sekali lagi. Dan kali ini kita coba lihat di dalam Lukas, ya, Lukas pasal 10 ayat 29. Ya, pasal 10 ayat 29, yaitu bunyinya, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saya sengaja ambil petikan ini sebagai petikan dasar kita daripada cerita, ya, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, kalau kita melihat ataupun kita membaca di dalam cerita itu, sebenarnya Yesus didatangi oleh seorang ahli Taurat untuk mencubai Yesus sendiri. Ya. Dan itulah sebenarnya ada kasih. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan sebelum itu kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Tapi apabila Yesus sampai kepada perkataan kasihilah sesama manusia, ahli Taurat itu coba memerangkap Yesus. Siapakah sesamanya manusia? Ya. Jadi Yesus memberikan suatu cerita, sama ada itu cerita perumpamaan ataupun benar-benar terjadi, tetapi ianya merupakan suatu cerita yang harus kita beri perhatian. Jadi di dalam cerita Yesus ini, penjelasan Yesus ini, ia melibatkan 3 jenis manusia ataupun 3 jenis masyarakat. Ya, yang pertama yaitu imam. Kemudian yang keduanya adalah Lewi. Kemudian yang ketiganya adalah Samaria. Ceritanya begini. Dalam cerita itu, Yesus menceritakan tentang seseorang yang telah dirampok, dirumpak, dan dibelasah hampir mati. Kemudian 3 jenis manusia ini melalui tempat di mana mangsa itu, orang yang dirampok itu berada. Yang pertama yang melalui tempat itu adalah imam. Tetapi imam itu cuma melihat
dan dia tidak menolong. Kenapa? Di dalam pemerhatian saya, sebab orang itu tidak sama kedudukan dengan imam itu. Maka dia lalu begitu saja, tinggalkan orang yang dirampok itu. Kemudian datang lagi ataupun lalu lagi seorang yang mempunyai kedudukan ataupun dalam kumpulan Lewi. Orang ini pun begitu juga. Dia cuma lihat orang yang sepatutnya ditolong itu, yang memang memerlukan pertolongan, tetapi orang Lewi ini pun begitu juga. Sebab kenapa? Dalam pemerhatian saya, sebab dia tidak satu agama, ya, tidak seagama dengan orang yang dirompak itu. Nah, ini kita kena dengar, kena fikir betul-betul lah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah orang Samaria. Kalau kita kaji betul-betul di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama juga. Sebenarnya ahli-ahli Taurat ini, khususnya juga mereka yang original Yahudi ini, tidak suka ataupun tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria ini kalau tidak silap mereka ini adalah peranakan ataupun kacukan. Tetapi coba kita lihat di dalam peristiwa ini. Orang Samaria itu dia tidak melihat siapakah mangsa ini. Dia tidak melihat kedudukan dia, apakah pangkat dia. Dia tidak melihat apakah agama dia. Tapi dia melihat dan terus mempunyai belas kasihan. Lalu dia bawa dan dibawalah ke rumah sakit. Dalam keadaan yang sekarang ini, dalam zaman sekarang ini, bolehlah kita katakan bahwa orang itu yang dirampok itu dibawa ke rumah sakit, kemudian segala biayanya itu, biaya pengobatannya itu ditanggung oleh orang Samaria itu. Jadi orang Samaria ini kalau kita melihat, dia punya hati yang penuh kasih. Ya, dia mempunyai hati yang penuh kasih. Artinya dia hidup kudus seperti yang dikehendaki oleh Yahweh itu sendiri. Dia hidup kudus sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam logos Yahweh itu sendiri. Dia hidup kudus seperti Yesus. Nah, kadang-kadang saudara, kalau kita melihat di sini, kadang-kadang kita mempunyai, bukan lagi kadang-kadang, tetapi selalunya masyarakat kita ini, di Malaysia ini, mereka melihat seseorang itu dari sudut persamaannya. Ya, kalau dia tidak sama taraf dengan orang itu, kadang-kadang dia tidak dilayan dengan sebaiknya. Saya pernah melihat seorang pemimpin agama Kristen maksud saya. Dan pemimpin agama ini sebenarnya dia sudah bergelar bishop. Ya. Dia bergelar bishop. Dan gerejanya sebenarnya melarang ataupun memang bukan melarang tapi seturut dengan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan, memang tidak boleh minum minuman keras.
Ya, dia bukan tidak boleh, tapi sememangnya dia tidak meminum minuman keras sehingga menjadikan tubuhnya itu ketagihan alkohol. Ya, jadi suatu hari dia pergi ke klinik swasta, dan dia berjumpa dengan seorang dokter. Selepas itu diperiksa. Selepas diperiksa, dokter itu mengatakan, di dalam badan kamu ini banyak alkohol. Jadi kamu kena kurangkanlah minum itu. Dia kata. Bishop ini, dia tersengih saja. Dia tidak beritahu yang dia sebenarnya seorang bishop, pemimpin gereja, seorang padri, yang sememangnya dia tidak minum alkohol. Daripada ini saudara, kita dapat belajar sesuatu. Bagaimana kumpulan-kumpulan ini akan memandang rendah kepada kumpulan lain ataupun masyarakat lain. Kebetulan bishop yang saya maksudkan itu adalah orang tempatan. Dan orang tempatan ini kalau di Sabah, khususnya masyarakat dusun, ataupun kadazan, ataupun murut, ya, mereka ini dilabel sebagai pemabuk. Ya, suka minum, ampai-ampai. Jadi apabila dokter itu melihat kepada padri ini, dan dia memang orang dusun, maka dilihatlah dia sebagai seorang yang kuat minum. Nah, itu pandangan yang sangat tidak masuk akal, ya, yang kita dapat lihat di dalam pembacaan tadi, peristiwa tadi. Ya, tidak sama taraf maka dibiarkan. Nah, dalam zaman sekarang ini tidak sama taraf, ya, dia lihat daripada suku seseorang itu, latar belakang suku orang itu, maka dia akan label orang itu seperti itu. Ya. Tetapi jika Anda ataupun jika seseorang itu dikuasai oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan logos, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dia tidak akan melihat orang itu daripada latar belakang apapun. Tapi Roh Kudus akan memimpin kehidupan seseorang itu sesuai dengan logos itu sendiri. Seperti kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Jadi itulah saudaraku yang saya terkasih, kita berkenan kepada Yahweh kita bukan karena kita menurut peraturan agama kita, bukan karena kita menurut kedudukan kita, tetapi kita berkenan di hadapan Yahweh. Kita berkenan kepada Yahweh karena kita hidup kudus di hadapan Yahweh. Hidup kudus artinya itu hidup seperti Yesus. Apa kata Yesus? Makananku adalah logos, firman Tuhan. Ingat saudara, ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, engkau anak Allah, jadi jadikanlah batu ini, ya, menjadi roti. Tetapi Yesus mengatakan, makananku adalah
firman Allah. Apakah makanan yang dimaksudkan itu? Kehidupan itu seturut, sesuai dengan kehendak yang disampaikan di dalam logos itu sendiri, firman Yahweh itu sendiri. Jadi itulah saudara-saudariku renungan kita pada pagi ini, yaitu kita tidak perlu hidup sesuai dengan peraturan-peraturan agama kita, sesuai dengan peraturan-peraturan latar belakang kedudukan kita, tetapi apapun kita, siapapun kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anda seorang peguam, Anda seorang doktor, Anda seorang usahawan yang berjaya, Anda keturunan bangsawan, dan apa juga keturunan ataupun kedudukan Anda. Ingatlah bahwa kita harus hidup kudus seturut dengan kehendak di dalam firman Tuhan yang telah disediakannya oleh Yahweh kita sendiri. Jadi itu saja saudara renungan kita untuk pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguasai akal budi pemikiran kita, memimpin seluruh hidup kita, memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita, agar kita tidak jauh dan meleset daripada kehendak ataupun kemuliaan Yahweh itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.